Orang kalau sudah sholatnya yang baik, sholatnya yang diperhatikan, sholatnya yang terus naik, ngambil dari perkataannya Nabi Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usolli, berjalan menuju hal itu, mendekat kepada hal itu. Piye to Rasulullah lek takbiri piye, Rasulullah kalau iktidal itu seperti apa, Rasulullah Fatihahnya gimana, Rasulullah sujudnya kayak gimana, rukuknya gimana, tasyahudnya gimana, salamnya seperti apa, bacaan Al-Qur'annya gimana. Yang kita lakukan adalah mendekat untuk memperbaiki terus sholat kita. Dengan sendirinya perkara dunia kita akan membaik, perkara akhirat kita juga akan membaik. Tapi kalau orang sudah tidak punya perhatian sama sholat, tidak punya perhatian, bahkan menganggapnya nggak penting, menganggapnya ditempatkan di tempat. Jadi sholat itu bukan diprioritaskan, tapi lek senggang sholat. Aku repot, sholate engko wae. Bukan sholat dulu, setelah itu tak lanjutkan repotku, tapi repotku dulu, baru setelah itu sholat. Makanya orang-orang yang semacam ini kalau disia-siakan sama Allah Ta'ala, kalau ditimpakan macam-macam musibah sama dia, kayak dikasih masalah yang ndak ada ujungnya, masalah itu koyok ndak enek ujungnya, sama orang-orang yang ndak perhatian sama, seperti ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, yang kita baca fikih pagi niku, karangannya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Habib Husain itu ketika ditanya sama orang, sekelompok, bukan orang biasa tapi segerombolan ulama datang kepada Habib Abdullah, setelah itu menanyakan kepada beliau, Beb, ini kenapa ya, umat ini kenapa kok sebegitu sulitnya diajak kebaikan, kok angel men diajak api, dijak rutinan angel, dijak jamaahan angel, dijak darusan angel, musibah kayak berturut-turut datang, tidak ada penyelesaiannya, gitu. Kita kan seperti itu keadaannya. Itu dulu zamannya Habib Abdullah juga pernah, istilahnya wabah penyakit. Yang pertama jenenge COVID-19, bareng ngono ganti neh dadi Delta, Delta ganti neh dadi Omikron, sing kene divaksin satu, pertama vaksin satu, ditambahi loro, ditambahi telu, gitu. Ndak ngerti penyelesaiannya, disontek divaksin yo pangga harus seperti itu, virusnya ndak bisa ditangkal, bahkan virusnya berkembang ke tempat-tempat yang orang ndak bisa memprediksi, kesana kesini, iki kena, iki mati, ini sakit, kayak ndak ada, kayak muter-muter, jadi istilahnya masalah itu semuanya muter-muter, ekonomi muter-muter, muamalah sama tetangga muter-muter, muamalah sama keluarga muter-muter, kayak ndak ada jalan keluarnya sama sekali. Kenapa ini, Beb? Kok misal kok keadaan kita, keadaannya umat ini kok kayak dikasih sama Allah Ta'ala ujian yang ndak ada ujungnya, ndak ada penyelesaiannya, kenapa? Maka Habib Abdullah mengatakan, da'uhum ilas sholah, ajak mereka untuk memperbaiki sholat. Ajak mereka untuk piye sholate, gimana sholatnya, seperti apa sholatnya, gimana perhatian mereka sama sholat. Sholat itu kunci dari segala macam penyelesaian. Kenapa kok seperti itu, Beb? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, setiap kali seorang hamba itu sholat, setiap kali dari kita itu sholat, selesai sholat itu keluar dari kita, sholat itu keluar dari kita. Ada yang keluar berupa cahaya, ada yang keluar berupa gelap gulita. Ada yang keluar itu berupa cahaya, ada yang keluar itu berupa kegelapan. Yang berupa cahaya ini akan mengatakan kepada si musolli, kepada orang yang sholat itu, setelah itu keluar cahaya dari orang tersebut, cahaya itu akan mengatakan kepada hamba tersebut, hafidhakallah kama hafattani. Hafidhakallah kama hafattani. Semoga Allah menjaga kamu dari segala macam musibah, dari segala macam masalah, dari segala macam keburukan, dari segala macam hal-hal yang kamu tidak inginkan. Allah Ta'ala akan menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga aku. Kamu jaga takbiratul ihrammu, kamu jaga fatihahmu, kamu jaga iftitahmu, kamu jaga ruku
rukuk sujudmu kamu sempurnakan sebaik mungkin, kamu baca sekhusyuk mungkin, kamu tadaburi sebaik mungkin, kamu mempersiapkan diri sebelum sholat sebaik mungkin, maka Allah, sebagaimana kamu menjaga aku, Allah Ta'ala juga akan menjaga kamu. Ini yang dikatakan sholat kepada sang orang yang melaksanakan sholat. Begitu juga sama orang-orang yang keluar darinya itu kegelapan. Kegelapan ini mengatakan kepada si orang sholat ini, dia mengatakan dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Kamu kan naruh aku di tempat sing pokoke sholat. Kamu kan sholat selalu terburu-buru, ndak pernah khusyuk di dalamnya, pikiran kemana-mana, ndak menyempurnakan Fatihah, ndak menyempurnakan rukuk, sujud, i'tidal, ndak pernah kamu sempurnakan, males-malesan di dalamnya, angope luweh akeh timbangane khusyuke. Pikiran buruknya lebih banyak ketimbang ingetnya, maka sholat yang semacam ini sholatnya yang akan melaknat orang tersebut sambil mengatakan dayya'akallah kama dayya'tani. Kalau kita melihat diri kita, negeri kita, komunitas kita, daerah kita disia-siakan sama Allah Ta'ala, ini pertanda kalau sholat di tempat tersebut tidak diperhatikan, sholat di tempat tersebut disia-siakan, sholat di tempat tersebut tidak ada orang yang menganggapnya sebagai sesuatu yang akan menjadi jalinan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu dinamakan sholat karena fahuwa silatun wal ittisal minal abd ila rabbih. Sholat itu dinamakan sholat karena dia menjadi penyambung antara seorang hamba dengan Tuhannya.